Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue, Ferry di Narasi Cerita. Tempat dimana kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, ketegangan, dan plot twist yang bikin kalian betah nonton sampai akhir. Di video kali ini kita bakal ngebahas film Korea yang brutal dan penuh tensi yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil 2019. Film ini menyajikan kisah yang gak biasa, ketika seorang bos gangster bengis dan polisi keras kepala terpaksa bekerja sama untuk memburu satu musuh yang sama, yaitu pembunuh berantai tanpa ampun. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapat kalian, karena dukungan kalian bikin channel ini terus berkembang. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah tabrakan kecil, dua mobil di jalanan yang sepi. Lalu mereka berdua keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi salah satu pengendara itu malah memotret mobilnya agar mendapatkan asuransi. Ketika ia lengah, orang yang menabraknya itu langsung menikamnya dari belakang dan membunuhnya di dalam mobil dengan sadis. Dan itulah psikopat yang bernama Kang Kyung. Dan film pun dimulai. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan anggota polisi yang sedang dalam perjalanan menuju TKP. Ia bernama Tae-suk dan rekannya yang bernama Dong-soo. Tetapi karena jalanan yang macet, perjalanan mereka jadi terhambat. Bahkan sirenanya yang terpasang di mobilnya itu tidak diperdulikan oleh pengendara lain. Dan karena kesal, Tae-suk melepaskan sirenenya itu. Di dalam mobil, ia tidak sengaja melihat para gangster yang sedang ada di depan tempat permainan game kasino. Ia lalu menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat itu. Dan di sana ia membuat kekacauan karena para gangster lain yang menghalanginya untuk masuk ke dalam. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan bos gangster yang sedang berlatih. Ia bernama Dong-sol, ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tidak lama kemudian, datang orang kepercayaan yang bernama Oh Seong yang memberitahu bahwa Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, ia langsung menghentikan latihannya yang ternyata di samsak tinjunya itu ada orang di dalamnya. Sebelum pergi, Dong-sol menghubungi Hobong, yaitu komandan kepolisian, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan. Yang dimana kita tahu, Dong-sol selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, sampailah Tae-suk di TKP yang diantar oleh anak buah Dong-sol. Dalam penyelidikannya itu, ia melihat sebuah goresan di belakang mobil, lalu ia memanggil rekan timnya yang bernama Seojin dan memperlihatkan goresan mobil itu. Melihat hal itu, mereka berdua menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu pembunuh menabrak mobil korban dulu dari belakang. Scene berganti pada Dong-sol yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya yang bernama Sang-do, yang dimana kita tahu Sang-do adalah seorang ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong-sol. Meski begitu, Dong-sol masih memperlakukan Sang-do dengan baik. Oh Seong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu langsung memarahi Sang-do. Namun, orang kepercayaan Sang-do yang bernama Monsik juga ikut ngebacot dan hampir saja baku hantam dengannya. Melihat hal itu, Dong-sol langsung menghajar Oh Seong, lalu menyabut gigi Monsik dan memasukkannya ke dalam gelas Sang-do dan membuatnya langsung kena mental. Kemudian, Dong-sol menyuruh Sang-do untuk meminum airnya itu. Setelah itu, Dong-sol mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan para polisi yang sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tadi, yang ternyata hasil rapatnya itu, Hobong menyimpulkan bahwa kematian itu motif dari perampokan. Namun Tae-sung membantahnya. Lalu ia memberikan bukti yang telah ia dapatkan dan menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah pembunuhan berantai. Karena sebelum melakukan aksinya, psikopat itu terus menabrakkan mobilnya dan membunuhnya dengan pisau yang sama, seperti kasus-kasus sebelumnya.
Tetapi pendapatnya itu selalu ditolak oleh Hobong yang membuat Taesung memilih untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Shin berganti kepada Dongsol yang akan pulang setelah meetingnya selesai. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Melihat hal itu, ia lalu turun dari mobilnya. Tanpa ia ketahui, ternyata orang yang menabraknya itu adalah Kang Kyung, si psikopat yang ingin membunuhnya. Tetapi di sini Dongsol tidak memperpanjangkan masalahnya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun saat Dongsol hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Kang Kyung menikamnya dari belakang. Tetapi Dongsol mampu bertahan dan terjadilah baku hantam dengannya. Terlihat Dongsol yang terkena beberapa tusukan, namun ia masih bertahan dan menusuk Kang Kyung di dadanya. Hingga akhirnya Kang Kyung berhasil kabur dan langsung menabrak Dongsol hingga pingsan. Dan karena kejadian itu, Dongsol harus dilarikan ke rumah sakit. Namun untungnya ia berhasil selamat setelah dioperasi selama 2 jam. Bersamaan dengan itu, semua anak buah Dongsol menyerang markas geng Sangdo karena mereka mencurigai Sangdo adalah otak dari penusukan bosnya itu. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang berhasil lolos sampai ke pedesaan. Di dalam mobilnya itu, ia menjahit luka tusukannya sendiri dengan Hector. Setelah itu, ia masih sempat membunuh aki-aki pemilik anjing di sana. Keesokan harinya, Dongsol yang telah sadar lalu memanggil Oseong tangan kanannya dan ia memberitahu tentang penusukan itu bukan ulah Sangdo. Tidak lama setelah itu, Taesuk datang untuk menjenguknya. Tetapi di sana ia malah mengolok Dongsol yang hampir dibunuh dengan psikopat. Dan ternyata kejadian itu berpengaruh besar terhadap kekuasaannya karena para gangster lain yang mulai berani merebut kekuasaannya. Setelah itu, Taesuk pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil Dongsol. Dan ia melihat goresan di belakang mobilnya yang sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian ia melaporkan kepada atasan Hobong yang kini pendapatnya mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongsol. Lalu mereka berdua menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak karena tidak melihat siapa korbannya, malah berani mencoba membunuh bos gangster. Dan di saat dirinya sedang berada di rumah sakit, ternyata secara diam-diam Sangdo sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya dan mengambil para investornya. Tapi di sini Dongsol terlihat tenang. Namun dalam hatinya sangat dengki. Ketika malam hari, kita diperlihatkan dengan Kang Kyung yang akan membunuh pengemudi truk yang sedang menelpon di jalan. Lalu ia membunuhnya dan membawa mobil truk itu. Ternyata di dalam truk itu masih ada temannya yang baru bangun dari tidur. Dan tanpa banyak bacot, Kang Kyung langsung membunuhnya hingga pisaunya terjatuh ke jalan. Shin berganti kepada Dongsol yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, ia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya itu. Tidak lama kemudian, Taesuk datang lagi ke sana, yang meminta informasi dari Dongsol dan mengajaknya untuk bekerja sama menangkap psikopat itu. Tetapi tawarannya itu ditolak karena Dongsol yang menginginkan orang itu mati di tangannya. Malam harinya, Oseong memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukan di jalan, dan ia juga membawa mobilnya dan dibawa ke markas besar untuk diselidiki. Mendengar hal itu, Dongsol menghubungi Taesuk untuk bertemu di markasnya. Di sana, mereka berdua kini bersepakat untuk bekerja sama, dan menangkap si pembunuh berantai itu. Ia juga akan mengirimkan anak buahnya untuk membantu penyelidikannya agar bisa lebih mudah. Kini, Taesuk juga mendapatkan titik terang wajah Kang Kyung setelah diberi sketsa wajah. Namun, sebelum memulai penyelidikannya itu, Dongsol menyuruh Oseong untuk membunuh Sangdo terlebih dahulu karena telah mengambil wilayah dan investornya. Dan rencana itu berjalan dengan lancar dan berhasil membunuh Sangdo dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Taesuk yang datang dan langsung menghajar Dongsol, yang ternyata Taesuk sudah mengetahui rencana Dongsol untuk membunuh Sangdo. Tetapi karena Dongsol yang jago bela diri, ia mampu menahannya dengan mudah. Setelah itu, Dongsol pun mengaku bahwa dia yang telah membunuh Sangdo. Mendengar hal itu, Taesuk akan menangkap Dongsol. Jika nanti berhasil menangkap Kang Kyung dan kematian Sangdo itu membuat gempar seluruh kota.
Karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus itu, kini para intel turun tangan dan mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan itu. Malam harinya, Dongsol dan anak buahnya datang ke markas Sangdo untuk bela sungkawa, dan ternyata di sana ada Kang Kyung yang memberikan sebuah tulisan kepada Monsik kalau orang yang membunuh Sangdo adalah Dongsol menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dongsol dan Taesuk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba Monsik dan anak buahnya yang langsung menyerang mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan mereka dan membunuh Monsik dan dikubur di sana oleh Dongsol. Setelah Taesuk mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, lalu Taesuk dan timnya mendatangi rumah istri sopir truk tersebut yang telah dibunuh oleh Kang Kyung untuk dijadikan umpan agar bisa menangkapnya, yang dimana dia mengajak Kang Kyung untuk bertemu di tempat makan. Tetapi rencananya itu tidak berjalan lancar dengan mulus, karena seorang psikopat itu lebih pintar dan telah mengetahui rencana mereka, dan disinilah terjadi aksi kejar-kejaran. Namun akhirnya Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi setelah kejadian itu, Taesuk mendapatkan titik terang lagi dan mendapatkan foto Kang Kyung di kosannya. Setelah ia mencari sidik jari di botol minuman yang ia pesan di tempat makan tadi, dan disinilah awal para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung. Di markas besar, Dong Seol mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok di kota itu. 너희들 임무는 딱 하나다. 팀으로 하고 각 팀장 사람들 이 숙박 여관 이런 곳까지 원룸 오피스텔 고시원을 기본으로 알겠어? Malam harinya, kita diperlihatkan dengan pasukan Dongsu dan Taesuk yang sedang ada di tempat bar. Terlihat di sini hubungan mereka yang mulai akrab. Tetapi tidak lama setelah itu, mereka melihat berita di TV tentang pembunuhan lagi yang terjadi terhadap anak sekolah yang membawa payung. Yang dimana kita tahu sebelumnya Dongsu pernah memberikan payung yang sama ke gadis itu. Melihat hal itu, Dongsu terlihat marah, dan dengan cepat mereka semua pergi mencari lagi keberadaan Kang Kyung. Yang dimana pencarian kali ini Osyung berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung, tapi saat masuk ke sana, mereka tidak menemukannya karena telah pergi. Mengetahui hal itu, mereka berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ketika Kang Kyung ke sana, ternyata ia sudah menyadari para gangster dan polisi yang menunggunya. Dengan cepat, ia langsung menancap gas dan langsung pergi dari sana. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan dan Kang Kyung yang berhasil kabur lagi. Lalu mereka bertiga mengejar Kang Kyung dengan berpencar. Tetapi tidak sengaja Osyung ditikam oleh Kang Kyung yang sebelumnya sudah menunggunya. Dan teriakan itu terdengar oleh Dongsu dan Taesuk. Dengan cepat Dongsu mengejar lagi Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam klub malam. Di sana ia mengecek semua ruangan hingga akhirnya Dongsu berhasil menemukannya di sebuah kamar karaoke. Dan Kang Kyung yang sedang menyandra perempuan di toilet. Tanpa banyak bacot, Dongsu langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu, ia menyeretnya ke sebuah gudang untuk disiksa. Hingga saat Dongsu akan membacoknya, tiba-tiba Taesuk datang dan menabrak Dongsu hingga pingsan. Yang ternyata Taesuk juga menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Tetapi setelah kerjasama Taesuk malah menangkap semua anak buah Dongsu dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Kang Kyung,
Tae-suk tidak mempunyai bukti kuat tentang pembunuhan berantai itu, yang membuat hakim hampir membebaskan Kang Kyung. Namun tidak lama kemudian, Dong-su datang sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi di persidangan itu. Lalu ia melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya, dan ia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya yang sebelumnya Dong-su telah tusuk. Dan karena bukti yang sudah cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tetapi keputusan itu juga membuat Dong-su harus masuk penjara karena ia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-do, yang dimana kita tahu ternyata semua itu adalah rencananya agar ia bisa balas dendam kepada Kang Kyung di dalam penjara. Sebelumnya, saat ia sedang menyiksa Tae-suk karena telah berkhianat, tiba-tiba Tae-suk memberikannya ide agar bisa balas dendam kepada Kang Kyung dengan syarat ia harus menjadi saksi di persidangan, dan Dong-su juga harus mengakui kalau dia yang telah membunuh Sang-do. Sedangkan Dong-su meminta kepada Tae-suk agar ia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan dengan Dong-su yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan mulus, sedangkan Kang Kyung yang terlihat ketakutan. Tapi sayangnya tidak diperlihatkan eksekusinya, dan film pun tamat.